Korea Selatan sering dijadikan contoh sukses pembangunan Asia. Dari negara miskin pasca perang menjadi raksasa industri. Teknologi maju, ekspor kuat, budaya pop mendunia. Namun, di balik citra negara maju itu, Korea Selatan menghadapi satu krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi, modal, atau ekspor. Krisis demografi. Negara ini kaya, negara ini maju, namun negara ini menua dengan sangat cepat. Dan penuaan bukan sekadar soal umur penduduk. Ia adalah soal masa depan ekonomi, stabilitas sosial, dan daya tahan negara. Negara maju dengan angka kelahiran terendah. Korea Selatan memiliki salah satu tingkat kelahiran terendah di dunia. Setiap tahun, jumlah bayi yang lahir terus menurun, sementara jumlah lansia meningkat tajam. Ini menciptakan ketidakseimbangan struktural. Tenaga kerja menyusut, beban pensiun meningkat, produktivitas tertekan. Masalah ini bukan tren sesaat. Ini perubahan demografis jangka panjang. Ketika bonus demografi tidak datang, banyak negara Asia masih berharap bonus demografi. Korea Selatan justru sudah melewatinya dan kini menghadapi fase sebaliknya. Penduduk usia produktif menyusut, rasio ketergantungan meningkat. Artinya, lebih sedikit orang bekerja, lebih banyak orang bergantung. Ini adalah mimpi buruk bagi sistem ekonomi modern. Biaya hidup, musuh tak terlihat. Salah satu penyebab utama rendahnya angka kelahiran adalah biaya hidup yang sangat tinggi. Harga rumah mahal, pendidikan mahal, tekanan kerja ekstrim. Bagi generasi muda Korea Selatan, menikah dan punya anak sering terasa seperti beban ekonomi, bukan kebahagiaan. Ini bukan soal tidak mau berkeluarga, ini soal tidak mampu secara realistis. Budaya kerja yang melelahkan. Korea Selatan dikenal dengan budaya kerja keras, jam kerja panjang, tekanan tinggi, kompetisi ketat sejak sekolah. Budaya ini memang mendorong pertumbuhan ekonomi di masa lalu. Namun di era sekarang, ia menjadi penghalang kehidupan keluarga. Generasi muda menghadapi dilema. Fokus karier, tidak punya waktu berkeluarga, karier terhambat. Pilihan ini membuat banyak orang memilih menunda atau tidak memilih sama sekali. Perempuan dan pasar kerja. Masalah demografi Korea Selatan juga berkaitan erat dengan posisi perempuan. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja meningkat, namun dukungan sistem terhadap ibu bekerja masih terbatas. Banyak perempuan harus memilih, karier atau keluarga. Ketika pilihan ini terasa tidak adil, angka kelahiran turun. Demografi bukan soal biologi semata, ia soal kebijakan dan struktur sosial. Dampak langsung ke ekonomi. Penuaan penduduk berdampak langsung pada ekonomi Korea Selatan. Konsumsi melambat, inovasi tertekan, biaya kesehatan meningkat. Negara maju bisa bertahan dengan populasi tua, tetapi hanya jika produktivitas sangat tinggi. Pertanyaannya, berapa lama Korea Selatan bisa menahan laju perlambatan ini? Industri dan tenaga kerja. Banyak sektor industri mulai kekurangan tenaga kerja muda. Solusinya terbatas. Otomatisasi, imigrasi, peningkatan produktivitas. Namun masing-masing solusi punya konsekuensi sosial dan politik. Imigrasi misalnya, masih sensitif secara budaya di Korea Selatan. Negara kaya tapi tertekan. Korea Selatan tidak miskin, cadangan teknologi kuat, perusahaan global mendominasi pasar dunia. Namun krisis demografi adalah tekanan jangka panjang, bukan krisis instan. Ia bekerja pelan, diam, namun dampaknya jauh lebih lama. Pemerintah bertindak, tapi hasil tertinggal. Korea Selatan sebenarnya tidak diam. Selama bertahun-tahun, berbagai kebijakan telah dikeluarkan. Insentif finansial untuk kelahiran, subsidi pengasuhan anak, cuti melahirkan lebih panjang, bantuan perumahan bagi pasangan muda. Dana yang dikeluarkan tidak kecil, namun angka kelahiran tetap turun. Ini menunjukkan satu realitas pahit. Uang saja tidak cukup. Masalah struktural yang tidak mudah diubah. Kebijakan kelahiran sering gagal karena masalahnya bukan satu lapis. Masalah Korea Selatan bersifat struktural. Pasar kerja sangat kompetitif, jam kerja panjang, biaya hidup tinggi, ketimpangan karier berbasis gender. Selama struktur ini tidak berubah, subsidi hanya menjadi penahan sementara. Generasi muda tidak melihat masa depan yang ramah keluarga. Mereka melihat tekanan jangka panjang. Teknologi, penyelamat, atau ilusi. Sebagai negara teknologi maju, Korea Selatan berharap pada otomatisasi dan kecerdasan buatan. Robot di pabrik, AI di kantor, digitalisasi layanan publik. Teknologi memang membantu mengurangi kekurangan tenaga kerja.
Namun teknologi tidak membayar pajak, merawat lansia, menggantikan sepenuhnya interaksi manusia. Produktivitas bisa naik, tetapi basis pembayar pajak tetap menyusut. Teknologi adalah alat bantu, bukan solusi demografi. Imigrasi, pilihan sensitif. Banyak negara maju mengandalkan imigrasi untuk mengatasi penuaan. Namun bagi Korea Selatan ini pilihan sulit. Secara budaya, Korea Selatan relatif homogen. Penerimaan sosial terhadap imigran masih terbatas. Imigrasi bisa membantu ekonomi, tetapi tanpa integrasi sosial yang matang, ia bisa memicu ketegangan baru. Ini dilema yang belum menemukan jalan tengah. Perempuan, keluarga, dan negara. Isu demografi Korea Selatan tidak bisa dilepaskan dari posisi perempuan. Banyak perempuan muda merasa sistem kerja dan sosial tidak ramah ibu, menghukum jeda karier, membebankan peran domestik secara tidak adil. Selama perempuan harus memilih antara karier dan keluarga, angka kelahiran sulit naik. Demografi adalah cermin kesetaraan sosial. Dampak jangka panjang, ekonomi melambat. Jika tren ini berlanjut, Korea Selatan menghadapi masa depan dengan pertumbuhan ekonomi lebih lambat, beban fiskal meningkat, konsumsi domestik menurun. Ini bukan kehancuran instan, ini perlambatan struktural. Negara tetap maju, tetapi kehilangan daya dorong. Militer dan keamanan, isu yang jarang dibicarakan. Penuaan penduduk juga berdampak pada pertahanan. Jumlah pemuda menyusut, rekrutmen militer lebih sulit. Beban pertahanan tetap tinggi, tekanan fiskal meningkat. Dalam konteks keamanan kawasan Asia Timur, ini bukan isu kecil. Apa yang bisa berubah? Jika Korea Selatan ingin membalik tren, perubahan harus lebih berani. Reformasi pasar kerja, jam kerja manusiawi, perubahan terjangkau, pembagian peran keluarga yang adil. Ini bukan kebijakan populer jangka pendek, ini reformasi sosial jangka panjang. Dan disinilah tantangan terbesar muncul. Politik sering berpikir 5 tahun, demografi berpikir 50 tahun. Pertanyaan terakhir, kaya tapi menua. Korea Selatan hari ini adalah negara maju yang menghadapi paradoks. Sukses secara ekonomi, tertekan secara demografis. Pertanyaannya bukan apakah Korea Selatan akan runtuh. Ia tidak akan runtuh. Pertanyaannya adalah, berapa lambat ia akan bergerak di masa depan. Krisis demografi tidak pernah meledak seperti krisis ekonomi. Ia tidak menciptakan antrian BBM. Ia tidak membuat mata uang runtuh. Ia bekerja pelan, diam, namun dampaknya jauh lebih lama. Korea Selatan mengajarkan satu pelajaran penting bagi Asia. Pertumbuhan tanpa keseimbangan hidup akan selalu menuntut harga di kemudian hari. Ketika negara bicara produktivitas dan daya saing, rakyat sering hanya dihitung sebagai angka.